Di video kali ini saya akan coba sedikit membahas mengenai dummy reservation. Nah, yang saya akan bahas di sini adalah apa sih itu dummy reservation, kenapa dummy reservation tidak diperkenankan untuk dibuat, dan apa saja alasan yang dilakukan oleh reservasi untuk meng-create dummy itu sendiri. Lalu, solusi apa yang bisa kita lakukan agar dummy itu tidak perlu dibuat? Nah, kita masuk ke pengertiannya nih. Apa itu dummy reservation? Dummy reservation itu adalah kondisi ketika hotel team membuat fake booking atau memblok sejumlah kamar tanpa adanya actual pemesanan dari tamu. Lalu, kenapa sih dummy itu sendiri tidak boleh dibuat atau tidak diperkenankan untuk dibuat? Karena dummy reservation akan berpengaruh kepada forecast, sehingga akan berefek kepada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak sales atau manajemen untuk menentukan strategi. Strategi apa? Tentunya strategi harga apa yang akan dijual atau harga apa yang akan dipergunakan, dan promotion apa atau strategi tersebut tidak akan jadi tepat sasaran. Kemudian alasan apa sih yang biasanya di mention sama reservasi kenapa dummy itu dibuat? Biasanya pertama untuk mengantisipasi terjadinya overbook pada saat high season. Jadi meng-create dummy untuk membuat spare kamar. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan harga kamar karena dianggap harga kamar tersebut terlalu rendah, sehingga reservasi meng-create dummy untuk menaikkan level okupansi. Yang ketiga ada tujuannya untuk memblok sejumlah kamar karena ada fasilitas yang harus diperbaiki atau rusak. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih yang reservasi bisa lakukan sehingga tidak perlu membuat kembali dummy reservation. Related dengan sejumlah kamar yang diblok untuk mengantisipasi overbooking. Nah, reservasi sendiri bisa mengecek daily dan monthly forecast setiap harinya. Lalu mengecek juga daily room status dan memastikan semua kamar siap untuk dijual. Tujuannya apa? Agar hotel reservasi dapat memprediksi kapan hotel harus melakukan stop sell dan untuk menghindari kehilangan kesempatan untuk menjual kamar. Nah, dilakukan stop sell itu bisa untuk online travel agent dan offline travel agent. Untuk online travel agent reservasi yang reservasi bisa menghubungi e-commerce dari Archipelago untuk melakukan manual stop sell ke semua channel OTA. Dan untuk offline travel agent, reservasi bisa mengirimkan email kepada offline travel agentnya untuk meminta stop sell di periode tertentu atau melakukan stop sell di extranetnya masing-masing offline travel agent apabila ada. Nah, related dengan harga kamar, kira-kira apa yang harus dilakukan? Reservasi bisa menggunakan fitur FTD karena Archipelago sendiri kebanyakan hotel menggunakan PMS-nya adalah VHP, sehingga untuk menaikkan harga kamar bisa menggunakan fitur FTD dengan meng-override harga yang sudah ada. Kita tidak boleh meng-create harga baru, tapi dari level harga yang sudah di set up itu bisa kita override. Contohnya, kita set up periode ini di bar 10, tapi merasa hotel harganya terlalu rendah nih. Nah, maka dari hotel sendiri bisa meng-override ke bar yang lebih tinggi, misalnya bar 8 atau bar 7. Dilihat lagi dari kesempatannya atau dari marketnya dan dari situasi dan kondisinya. Lalu untuk room out of order sendiri, apa yang harus dilakukan? Nah, reservasi bisa memasukkan out of order room itu ke dalam list out of order, tidak dengan memblok meng-create fake booking. Nah, pada saat memasukkan out of order, nah dimasukkan juga explanation-nya, penjelasannya kenapa out of order, apa yang di maintenance, misalnya masih AC maintenance dan berapa lama periodnya itu out of order. Untuk mengenai harga dan availability atau ketersediaan kamar, di saat low atau normal occupancy, reservasi mengatur room availability itu sendiri. Melihat dari forecast, maka akan related
Reservasi harus memastikan juga semua bookingan firm atau garansi, apalagi dengan kondisi new normal sekarang ini. Kita support programnya front office untuk contactless check-in, maka diusahakan untuk semua bookingan terutama yang direct itu untuk meminta payment in advance atau at least deposit. Boleh nggak sih kira-kira hotel meng-create 6 PM release booking? Boleh tentunya, tapi di periode low occupancy. Dan ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama, hotel harus meminta estimated time of arrival dari tamunya dan memasukkan ke dalam sistem, sehingga reservasi tahu nih kapan tamu akan datang. Kalau misalnya tamu mention jam kedatangan di atas jam 6, sudah pasti kita harus explain dan meminta deposit di awal, karena kita hanya bisa hold kamarnya sampai jam 6. Lalu selain itu, reservasi juga harus melakukan courtesy call, memastikan lagi kepada tamunya apakah benar akan datang atau tidak, sehingga akan jadi ada double effort untuk sistem rilis. Jadi pastikan sebisa mungkin bookingan yang diterima adalah guaranteed semua. Nah, itu semua penjelasan sedikit dari Dalmi Reservation. Semoga dengan solusi yang diberikan tidak lagi dibuat Dalmi Reservation, sehingga pengambilan keputusan atas strategi yang dilakukan oleh sales atau manajemen bisa tepat sasaran dan membawa hotel ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya. Kita jumpa lagi di next video. Stay safe, stay healthy juga. Thank you.